ini untuk bisnis Tribun Sulbar, kita bersama owner salon mobil di Mamuju. Nah, seperti apa salon mobil ini yang ada di Mamuju? Kita sudah bersama Mas Dedi, ownernya langsung, dan kita ada di tempatnya nih, di salonnya. Oke Mas, untuk program bisnis Tribun Sulbar kali ini kita mau kenal Tribun Sulbar, ingin tahu apa sih itu salon mobil, apa bisa salon mobil. Mas mungkin bisa perkenalkan diri, tapi sebelum ini kita buka masker dulu Mas, supaya Tribuners bisa lihat. Tapi kan Mas sudah komplit vaksin ya Mas? Alhamdulillah vaksin aman. Sip. Ya mungkin Mas Dedi bisa perkenalkan secara inilah, gambaran siapa sih Mas Dedi ini? Perkenalkan, nama saya Dedi Sukardi. Saya itu aslinya dari Aceh. Dari Aceh? Iya, ujung Sumatera ya, jauh sekali. Wow, jauh sekali sama Indonesia Mas. Ya ada. Kebetulan di Sulbar ini saya ditugasin ya dari tahun 2014. Jadi kebetulan tempatnya itu ada di Majelis. oke. Jadi ketika Sulbar dilanda gempa, Iya. bulan Januari. saya kemudian ditugasin di Mamuju. Oh, punya tugas kamu. Dan tugas ke Mamuju. Jadi ketika di Mamuju itu kan saya banyak nih keliling-keliling Mamuju lah. Oke, kemarin yang ya. Lihat apa sih yang bisa saya kembangkan di sini gitu kan. Lihat potensi ya Mas. Potensi lah itu. Terus apa sih yang kira-kira belum ada di Mamuju ini. Jadi karena saya melihat apa namanya Mamuju ini kan ibu kota nih. Yang ibu kota provinsi Sulawesi Barat. Jadi kan banyak masih dari kabupaten itu kan ke sini. Ya, pusatnya kan sebelah sini jadi. Jadi banyak tuh orang-orang daerah ke pusat kota. Di sini saya lihat tuh orang-orang tuh kayak dia seneng sama mobil yang bersih, Siapa sih yang nggak senang Mas? terus mobil yang dirawat, dimodifikasi gitu. Ya. Tapi di Mamuju ini masih kurang untuk Perawatan. itu. Oke Mas, oke. Thank you Mas itu untuk inspirasinya. Tapi nah ini Mas, Mas ini dari Aceh ya. Sudah 2014 ditugaskan ke Sulawesi Barat. Itu nggak rindu Mas sama keluarga atau ini, atau memang masih punya ini Mas? Alhamdulillah udah punya istri kan. Oh, udah. Kalau rindu sih rindu, Pak. Tapi kan kita juga ada tugas lah. Ya. Nah itu teknisnya Mas, sekali atau berapa kali bisa balik, atau keluarga ada di sini semua, istri sama anak? Iya, istri sama anak ada di sini lah. Di Mamuju. Di Mamuju. Jadi kalau untuk ke daerah asal masih biasa atau sudah dilupakan? Kalau ke daerah asal masih biasa. Aceh masih biasa. Itu ya kita per tahun, per bulan, Biasanya tuh di agenda seperti liburan Lebaran gitu Mas. liburan Lebaran. Itu baru saya dengar. Oke. Nah untuk ini Mas, di usahanya hari ini kan salon mobil ya Mas? Iya. Salon mobil. Gambaran-gambarannya apa sih yang ada di sini di salon mobil itu? Di salon mobil ini yang pertama pastinya ada cuci mobil Mas. Ya, gambaran-gambarannya aja Mas, apa sih yang kita tawarkan Mas? Ya. Pertama itu pasti ada cuci mobil, tapi bedanya cuci mobil kita sama cuci mobil yang di luar itu kita tuh ada cuci mobil yang eksklusif. Tentang dijelaskan eksklusifnya. Oke, gambaran punya aja. Oke, yang kedua Mas, apalagi Terus ada poles, oleh poles bodi, poles kaca. Kemudian ada coating, terus ada detailing interior. Oke, detailing interior. Itu memang khusus semuanya ini khusus untuk mobil saja atau transportasi lain bisa? Untuk transportasi lain bisa Mas, ada motor, bisa, terus sepeda juga bisa. Oke, sip. Ya.
Seperti itu Tribuners, gambaran umum tentang salon mobil yang ada di Mamuju ini. Kita akan bahas lebih detail setiap programnya atau setiap jasa yang ditawarkan salon mobil ini setelah jeda berikut. Resmi jadi provinsi ke-33 Indonesia 17 tahun lalu. Tepatnya pada 5 Oktober 2004. 5 kabupaten yang semula berada di Provinsi Induk Sulawesi Selatan membaur dengan Sulawesi Barat. Dari 16.371 km persegi total luas wilayah Sulawesi Barat, 69,8% wilayahnya merupakan pegunungan. Selain itu, ada 14 sungai besar yang berhulu dan bermuara di Teluk Mandar dan Selat Makassar. Hulu dan muara sungai itu pula lah jadi jejak penyatuan 14 kerajaan dan suku tua di Sulawesi Barat. 14 raja bersepakat dalam jargon perserikatan Pitu Banana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Kesepakatan di abad ke-18 itu kemudian melahirkan jargon Sipa Mandar atau saling memperkuat. Mandar adalah suku dominan di wilayah ini. Selain itu ada Mamuju, Mamasa, Bugis, Jawa, juga suku di dataran tinggi dan pesisir. Semangat Sipa Mandar atau saling memperkuat itu terlihat saat gempa bumi 15 Januari 2021 lalu. Guncangan 6,2 magnitudo 6 bulan lalu itu menyisakan puing dan trauma. Puing itu masih terlihat nyata. Trauma pun masih membenam di benak dan ingatan 1,4 juta penduduk Sulawesi Barat. Sulawesi Barat memang berada di garis cincin api patahan gempa Asia. Ini segaris dengan Palu dan Maluku. Gempa bumi itu datang saat Indonesia dan warga dunia tengah berjuang melawan pandemi virus corona. Cobaan itu bertubi-tubi. Di tengah penanganan pasca bencana, semua pihak tetap harus waspada pada virus yang mematikan ini. Tapi 6 bulan ini, 2 cobaan itu harus tetap dilalui bersama. Masa tanggap darurat bencana dilalui dengan tabah, dengan bantuan dari banyak pihak. Sipa Mandar selalu menguatkan dan saling membantu. Untuk itulah, tribunsulbar.com hadir di bumi Sulawesi Barat. Kehadiran tribunsulbar.com ini juga di masa pandemi dan pemulihan gempa. Inilah jaringan ke-53 dari Tribun Network, Kompas Gramedia. Perahu kita bisa berbeda, tapi badai kita sama. tribunsulbar.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Cuci mobil. Jadi ada cuci mobil biasa, Cuci mobil biasa 50-an. terus ada yang namanya Gold, terus ada Superior, kan? Itu rentang harganya dari 100 sampai Yang gold ini ya Mas? ya Gold sama Superior. Superior. Atau bisa dikasih gambarannya seperti ini. Itu kenapa bisa harganya beda sekali dengan mobil biasa yang jauh. Treatmentnya gambarannya apa yang dikasih pada saat dulu atau premium tadi itu? Nah, jadi kalau misalnya yang paket di atas tadi yang biasa, itu ada apa namanya, pembersihan interiornya Mas. Oh iya, interiornya juga langsung dibersihkan. Iya, terus kayak kerak-keraknya itu Dibersihkan juga. tapi kalau cuci mobil biasa kan hanya sih Cuci biasa, mobilnya saja yang kelihatan aja ya Mas. ya sama vakum. Paku. Ini Mas program jasa yang ditawarkan ke rumah Mas? Yang kedua di sini ada polis ya.
Oh, Nissan. Poles. Oke. Jadi itu poles itu mengembalikan warna-warna dasar mobil yang dia kan udah sebenarnya udah berkerak, udah lama gitu kan. Nah, jadi itu kita poles balik, ini dia mengembalikan kembali warna tanggung jawabnya. Artinya kembali bawah ya? Iya. Itu untuk mendapatkan jasa itu pengunjung atau pelanggan bisa jual gocek berapa mas? Iya. Kisarannya mas? Kisaran harganya itu 1 juta sampai 1,5 juta. Itu sudah satu bodi. Satu bodi. Itu berlaku untuk semua jenis mobil atau beda-beda lagi? Beda-beda mas. Jadi ada tipe di sini ada tipe small, medium sama large. Oke. Nah itu untuk kan biasanya kalau kita ini datang ke salon atau datang ke mobil, kan biasa pelanggan itu menunggu. Iya. Ini bisa ditunggu kisaran berapa lama atau harus disimpan 1 hari, 2 hari? Kalau untuk cuci mobil itu ya paling 3 jaman mas. Untuk cuci mobil ya jangan. Kalau misalnya yang kayak tadi Superior, cuma kalau untuk poles itu bisa ditunggu 2 hari ya. Untuk yang poles atau mobilnya ada kembali mengkilat, itu ditunggu 2 hari. 2 hari. Oke, ditunggu 2 hari. Program yang ketiga mas yang ditawarin di sini mas? Program ketiga di sini ada coating nano coating. Nah itu seperti apa? Jadi nano coating itu istilahnya setelah dipoles, kan udah kembali ke warna dasar mas. Namun kilap nih. Nano kilapin. Nah, Terus kita lapisin dia pakai cairan kristal. dilapisin cairan kristal. Iya. Jadi gunanya itu untuk menjaga si poles ini bertahan ya setidaknya selama 2 tahun lah. Oke, targetnya bertahan minimal 2 tahun. Oke. Itu lapisan kristal, satu bodi juga. Iya itu satu. Itu treatmentnya untuk dapat itu mas? Kan bagi saya lah mungkin cukuplah dengan sudah kembali baru. Iya. Tapi tentu kan kita mau tahan lama nih. Akhirnya dikasih kristal. Itu berapa lama treatmentnya? Atau treatmentnya yang harus dibayar berapa? Itu sekitar harga dari 3 juta sampai 5 juta. 3 juta sampai 2 juta. 3 juta. 3 juta sampai 7 juta. Iya. Dan itu nunggu lagi ya mas. Kan tadi kalau poles premium saja ini dapat 2 hari. Kalau untuk pengerjaan kristalnya ditambah lagi ya? Iya. Berapa hari? Itu sampai 4 hari ya. Sampai 4 hari. Oh berarti kalau saya simpan mobil sini hitungannya 1 minggu ya mas. Sudah dapat kristalnya juga. Gitu. Oke. Program yang lain mas yang ditawarkan jasa apa lagi mas? Ada detailing interior mas. Detailing interior. Nah itu detailing interior dia misalnya kayak kan banyak tuh di langit-langit mobil Langit mobil ya. kotor kan. Nah, itu kita bisa kembalikan lagi ke persis semula. Seperti baru lagi. Iya seperti baru lagi lah. Selalu nyaman ini mas. Ya, terus ada karpet-karpet gitu kan. Nah itu kita bersihkan lagi. Itu semuanya dibersihkan atau diganti? Dibersihkan. Ya. Dan itu dijamin ya kembali baru lagi. Dijamin mas. Dan itu pengerjaannya mas kembali pengerjaannya berapa lama? Kalau pengerjaan itu bisa 1 hari. Oh itu 1 hari aja. 1 hari ya. Oh oke gitu. Oke berikutnya mas biasa apa lagi yang sudah 3 ya? 4 ya? Cuma itu sih mas ya. 4. Nah inilah mas kalau bicara untuk salon mobil kayaknya penawarannya komplit sekali. Ya. Nah kalau secara ini mas saran sendiri mas tapi saya punya mobil saya tak tahu yang mana tapi budget saya dulu standar yang mana dulu nih yang apakah cuci aja atau kayak gimana? Ya kalau untuk perawatannya sih misalnya dengan budget minim ya. Iya. Coba dicuci aja mas, bisa cuci eksklusif dulu kan. Oh cuci eksklusif aja. Eksklusif aja misalnya ya Superior. Jadi kan udah ada kebersihan dalam juga. Oh dalam sudah Sudah komplit lah istilahnya. sudah komplit untuk superior. Iya. Oh, oke. Luar, dalam, sama mesin itu udah. Sudah dibersihkan sudah mobil. Ini kan namanya mas salon mobil. Tapi di sini saya lihat ada motor juga parkir, sudah dimodif juga. Memang di sini komplit sebenarnya mas. Ada Iya. motor, mobil, ini sepeda, bagaimana? Iya sebenarnya komplit sih mas. Cuman yang kita tonjolkan mobilnya sih. Mobilnya. Iya. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk sepeda, motor, Sepeda sama motor. bisa. Bisa. Programnya sama. Programnya sama. Oke. Cuma motor kan agak terbatas misalnya kayak
yang ini mas, kalau untuk motor yang banyak sejauh ini yang banyak masukin yang dimintai pelanggan apa? Kalau motor yang banyak itu sih cuci sih. Ya. Cuma bedanya cuci kita di situ, di sini nih apa tuh setelah cuci kita tuh ada kayak kasih obat ya, obat yang istilahnya obat yang hidroponik. Dia kayak ada efek tertalas. Manfaatnya mas apa? Artinya jadi motor itu setelah cuci dia walaupun kayak lagi lumpur kan, dia bisa kayak lumpurnya Nggak langsung nempel ya, bisa ini jadi sendiri kayak tertalas. Iya kan. Oh oke, kalau kena air jadi sendiri tetap kering. Nah kalau sejauh ini mas, ini kan untuk usaha salon ini sudah berapa tahun sih ini mas? Kalau untuk di Mamuju ini masih 4 bulanan. Oh bahkan 4 bulan. 4 bulan. Nah selama 4 bulan ini setiap hari berapa mobil lah yang masuk gitu ya? Kalau minimal itu setidaknya ada sekitar 4. Itu cuci biasa atau sudah cuci naik kelas ya? Nah kalau misalnya untuk cuci beda-beda ya mas. Kalau aku misalnya ada orang cuci, setelah cuci dia melihat menu kita, terus mereka kayak tertarik sama hal lainnya. Oh gitu ya, Maksudnya mereka misalnya kayak ada perawatan lainnya dia minta aja. dia minimal tuh kadang-kadang ya 4 lah, 4 mobil lah ya. 4 mobil. Nah itu mas, sudah 4 bulan berjalan, dari sekian banyak jasa yang ditawarkan. Karyawan di sini berapa? Saya karyawannya masih 3. Masih 3. Nah, dan itu orang sini semua ya? Kebetulan orang Jawa, tapi sudah lama menetap. Memang mereka pada sertifikasi atau semacam ini nggak sembarang nih masuk. Iya. Bisa saya aja yang masuk, saya aja yang boleh ini ada ini. Iya, jadi udah ada pengalamannya dan mereka kan kita udah melihat bagaimana kualitas produk kita dari mereka. Itu ada semacam sertifikat atau pelatihan lah minimal. Kalau itu kayaknya belum ada sih. Mungkin nanti ke depannya Ya. Nah, mungkin sedikit lagi mas untuk ini. Iya. Membangun usaha di sudah jalan 4 bulan. Apa yang menjadi tantangan atau sejauh ini menjadi mengganggu sebagai pengusaha? ya. Jadi karena kita kan bergerak di sini bidang jasa untuk kebersihan mobil FPC gitu kan ya. Jadi yang paling apa itu sebenarnya hujan setiap hari. Mau juga ini, Hampir setiap hari hujan ya. Kalau udah sore itu mau udah hujan lah. Ya. Di situ tuh yang jarang orang mau datang. Oh, kayak kena bilang, baru keluar dari salon hujan lagi. Nah selain itu mas, Selain itu kalau minimal untuk bahan mas untuk penggunaan di sini kita datangkan dari mana? kalau untuk bahan kan kita kirim dari Jawa mas. Nah itu tuh yang susahnya. Nah, Karena jauhnya pengiriman, kadang datangnya itu lama, sedangkan kita udah butuh. ya pengirimannya lama karena memang akses jalan ke sini mas, atau memang transportasi kayak pelabuhan yang kita butuh situ kayak gimana? Ya karena aksesnya ke sini, Akses ke sini. Itu biasanya kita paling lama nunggu berapa hari? 1 minggu. 1 minggu baru ada lagi. Ya ini juga nih mas. Yang ke depannya harus ada proyek pemerintah supaya bisnis usaha di Mamuju bisa mendukung. Ya. Nah, jam operasional mas di sini Kalau jam operasional kita buka dari jam 9 sampai jam 5. jam 9 pagi Sampai jam 5 sore. Oh, nggak ada malam mas. Enggak ada. Paling malam itu mobil-mobil yang nginep. Oh, yang kita kerjain Kita kerjain. 3 hari tadi. Iya. Oh. Oke, untuk segmen kedua kali ini terkait jasa yang ditawarkan salon Mamuju, kita akan lanjut pada segmen ketiga setelah jeda.
Tribuners, kembali lagi bersama Tribun Sobat, bantu UMKM melalui program Ngobrol Bisnis. Nah, ini sudah kita masuk di segmen ketiga, bincang bersama owner Salon Mobil Mamuju bersama Mas D. Nah, pada segmen ini kita akan mendengarkan story-nya atau perjalanan bisnis Mas Dedi dari Aceh sampai ke Mamuju, Sulawesi Barat, membuka usaha salon mobil. Ya Mas, mungkin tentu ya, sebagai pengusaha muda dan momen hari ini masih momen Sumpah Pemuda Mas. Iya. Semangat-semangatnya anak muda, tentu Mas Dedi punya story atau cerita dalam membangun usaha. Memang kan anak muda itu kita buka langsung sukses atau kayak gimana sih? Jadi dalam berbisnis itu pasti punya perjalanan bisnis. Jadi nggak mungkin lah kita buka langsung meledak lah, Langsung sukses ya? langsung besar gitu, langsung memenuhi lah harapan kita. Pasti banyak lika-liku yang kita jalanin, ada yang jatuhnya gimana. Nah, jadi motivasi saya berbisnis itu sebenarnya kita kan sebagai manusia itu pasti punya harapan, Betul. pasti punya tujuan. Saya Ya. ingin inilah, saya ingin misalnya kayak mau umrohkan orang tua, Betul Mas. Iya, betul Mas. Nah, itu motivasi saya lah. Jadi saya banyaklah pengalaman. Misalnya sebelum buka salon ini banyak saya buka bisnis, kayak saya buka kafe. Sudah buka kafe juga. Iya, kafe. Terus saya kayak buka warung. Kayak di Majene itu ada satu warung saya namanya Mie Aceh Jancu. Ya, di Mamuju juga ada lain juga nama usaha saya. Nah, itu awal mulai itu kayak apa ya? Kita kayak punya tantangan. Misalnya tuh, ini kan ketika kita buka nih, kita kan udah ada plan ya. Iya, betul Mas. Nah, itu kayak perencanaan yang kita buat itu tidak sesuai dengan di lapangan kan. Kayak misalnya nggak laku, nggak ini. Di situ tuh tantangan kita tuh. Apa yang harus kita lakuin nih? Ketika Plannya atau rencananya ternyata tidak sesuai di Iya. lapangan. Itu pernah frustasi Mas? kalau frustasi pernah, tapi kan disitulah mental dilatih, sehingga ketika terjadi masalah tersebut kita harus bagaimana, apa yang harus kita pelajari. Ya tentu Mas, anak muda Mamuju ingin tahu apa sih yang dilakukan Mas pada saat jatuh bangkit kembali dan akhirnya hari ini sudah buka salon mobil lagi. Jadi ketika saya jatuh itu, saya tuh banyak mempelajari, misalnya kayak di internet. Misalnya saya melihat apa sih yang dilakukan orang lain ketika punya masalah kayak gini, misalnya punya produk yang tidak laku, apa yang dilakukan, ketika apa yang dia kasih lah itu. Terus saya juga banyak bertanya-tanya ke pengusaha-pengusaha lain, ke teman-teman, gabung juga ya Mas. Iya. Nah kalau ini Mas yang menjadi tokoh atau tokoh inspirasi Mas itu selalu semangat untuk berbisnis apa Mas? Kalau misal toko itu banyak sih Mas. Misalnya kayak Bosen itu kayak dia tuh orang yang luar biasa lah ya. Siap. Nah, terus apa tuh pengusaha lokal lah. Misalnya kayak bagaimana dia bisa membangun daerah ini dan menguasai daerah ini dengan bisnisnya. Nah harapannya sendiri Mas untuk anak muda Mamuju Mas? Kalau harapan saya untuk anak muda itu ketika memulai sesuatu jangan cepat menyerah. Jadi belum tentu usaha yang dibangun itu akan jatuh. Tapi pasti ada jalan ketika kita mau mencari solusi dari masalah tersebut. Kalau ada masalah jangan langsung nyerah ya. Harus coba lagi. Carilah solusinya apa gitu kan. Kalau misalnya tidak menemukan, pasti kita carilah ke teman-teman lain atau kita baca perjalanan kisah orang, kita pasti nanti ada Harus sharing juga ya. Oke, terima kasih Mas Dedi sudah bincang-bincang bersama Tribun Sobat untuk program bisnis. Semoga perjalanan bisnis Mas Dedi ini bisa
memberikan inspirasi kepada anak muda Mamuju Sulawesi Barat dalam membangun usaha dan membangun Mamuju dan Sulawesi Barat untuk seperti profesi-profesi yang lain. Ya. Terima kasih Mas. Tribunas, ya seperti segmen ketiga ini kita sudah sampai di segmen terakhir bersama Mas Dedi, owner Salon Mamuju. Oke, tetap semangat dalam membuka usaha, dalam membangun usahanya, selalu optimis bahwa selalu ada jalan. Oke, terima kasih Tribunas, Tribun Super bantu UMKM bersama owner Salon Mobil Mamuju, pamit undur diri dan salam. Terima kasih Mas. Siap.